Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang satu hari ini. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, curahkan Roh Kudus hikmat yang dari sorga, agar kami dapat mendengar serta mengerti akan kehendak firman-Mu. Kuduskan kami ya Allah, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Markus pasal 2 ayat 13 hingga ayat 17 dan ayat pembimbing renungan ayat 17. Begini firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Firman ini menceritakan tentang Lewi, pemungut cukai, mengikut Yesus. Siapakah Lewi? Ia adalah seorang pemungut cukai yang pada masa Yesus, di mana seorang pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang kotor, orang berdosa, dan dijauhi oleh masyarakat Yahudi. Pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa, karena mereka adalah keturunan Yahudi tetapi bekerja dan menjadi pendukung pemerintah Romawi untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi, sehingga menekan kehidupan orang-orang Yahudi atau sebangsanya itu. Oleh karena itu, tidak heran jika para pemungut cukai dibenci, dijauhi, dan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Ketika Yesus memanggil seorang Lewi, anak Alfeus, di sini tidak disebutkan namanya, pemungut cukai itu, maka Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yesus juga mau makan bersama dengan mereka, pemungut cukai itu, beserta para pemungut cukai lainnya. Namun, orang-orang Farisi yang ada di tempat itu menyindir sikap Yesus. Mengapa Yesus mau makan bersama dengan orang-orang berdosa itu? Demikian kata orang Farisi. Ketika Yesus mendengarnya, maka Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Apa maksud perkataan Yesus ini? Maksudnya adalah Tuhan mau memilih dan memulihkan kehidupan Lewi atau pemungut cukai yang dianggap sebagai golongan atau kelompok orang berdosa. Memang sebelumnya Lewi atau pemungut cukai itu hidupnya dipandang hina, dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan dijauhi oleh orang-orang sebangsanya. Namun ketika mereka percaya Yesus, mereka dipakai luar biasa untuk menjadi pemberita Injil atau yang menceritakan, menyaksikan tentang Kristus Yesus. Salah satunya adalah Matius, seorang Lewi atau seorang pemungut cukai, dan ia menjadi salah satu murid dan penulis Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita juga memiliki masa lalu yang buruk
membuat kita merasa tidak layak untuk mengikut Tuhan atau dipandang hina oleh orang lain oleh karena kehidupan kita yang bercela. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, maka datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan senantiasa memanggil kita untuk terus mengikutinya. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, seburuk apapun masa lalu kita, sehina apapun kita dipandang oleh orang lain, ketika Tuhan memanggil kita, ikutlah aku, mari ikutlah Tuhan. Mari kita menjadi pengikut Tuhan Yesus dan percaya bahwa kita akan diterimanya dan kita dipulihkan kembali menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat keselamatan, sebab kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu datang kepada Tuhan, mendengar panggilan-Mu dan mengikut Engkau. Bahkan Engkau ajari kami supaya kami meninggalkan kehidupan kami yang lama yang penuh dengan dosa dan celah. Tetapi kami mau diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, supaya kami mendapatkan sukacita serta keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri, tidur di tempat tidur kami, beristirahat sepanjang malam. Berkatilah kami, pulihkan kekuatan kami, dan bangunkan kami di esok pagi untuk melanjutkan aktivitas kami yang seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.